Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ananda semuanya. Iya, bagaimana kabar hari ini, anak? Baik, Bu. Baik, Ibu Cantik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, nah Ibu minta nih ketua kelasnya, Risa, pimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, Ibu absen dulu ya. Risa ada? Ya, Bu. Ada, Ibu. Ada. Nurul ada? Ada. Kita siap ya untuk belajar hari ini? Iya. Siap, Bu Jadi Lina. untuk kita jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, masih ingat nggak pelajaran kita pada minggu lalu tentang apa? Bakteri. Iya, tentang bakteri. Bagaimana struktur? Bagaimana struktur dari bakteri? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu, saya. Iya, silakan. Ayu, Ananda Ayu, silakan. Ada, Bu. Struktur bakteri itu dia mikroskopis, Bu. Nah, strukturnya diingat lagi. Ayo. Nah, Tidak terus? memiliki membran inti dan bisa menyebabkan Iya. penyakit. Oh iya, bakteri bisa menyebabkan penyakit ya? Apa cuman bakteri bisa menyebabkan penyakit saja? Tidak ada menguntungkannya? Ada, Bu. Baik, udah bisa semuanya, masih mengingat pelajaran yang lalu. Baik, ini Ibu akan mempresentasikan. Apakah sudah terlihat? Ya, Bu. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang peranan eubakteria. Ya, untuk kompetensi dasarnya ada 3.4, yaitu menganalisis archaebacteria dan eubakteria berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Kemudian 4.4, membedakan archaebacteria dan eubakteria berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Nah, kemudian adapun itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis peranan yang menguntungkan dari eubakteria dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peranan yang merugikan dari eubakteria dengan benar. Nah, selanjutnya di sini Bu menjelasin tadi betul ya disampaikan sama Ananda semuanya bahwa peranan bakteri itu tidak hanya merugikan saja, tapi dia juga hanya menguntungkan. Menguntungkan itu juga banyak, bukan di makanan saja, ada di bidang kesehatan, di bidang lingkungan, ya banyak. Nah, kemudian Ibu ini ada mau beri video. Nah, sebentar, ini nanti kalian amati video di bawah ini. Tahukah Anda? Nah, mohon maaf. Salmonella. Ini dapat menyebabkan penyakit apa? Nah, bakteri Salmonella ini dapat menyebabkan penyakit demam tifoid. Caranya gimana? Jangan mengkonsumsi makanan tinggi serat. Jadi sayur, kemudian buah-buah yang tinggi serat sebaiknya Anda hindari dulu. Anda cuci tangan dulu. Cuci jangan cepat-cepat. Ya, sebaiknya Anda gunakan sabun, gunakan air yang mengalir. Nah, sudah selesai ya. Ya, Bu. Nah, dari video yang kalian amati tadi ya, apa yang kalian bisa minat? Tadi ada bakteri Salmonella menyebabkan demam apa ya tadi? Demam tifoid, Bu. Iya, kemudian Rizka. Ibu boleh bertanya, dari video tadi, apakah semua penyakit disebabkan oleh bakteri Salmonella, Bu? Iya, bagus pertanyaannya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Nurul, silakan. Apakah semua bakteri itu dapat menimbulkan penyakit, Bu? Iya, bagus. Nah, untuk menjawab pertanyaan Ananda semuanya, nanti jawabnya di LKPD kalian ya. Nah, untuk itu Ibu mau membagikan kelompok kalian dulu. Nah, kemudian kalian membentuk kelompok. Ya, kemudian di dalam kelompok kalian akan mendiskusikan dan menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah di dalam kelompok kalian. Jangan lupa tetap menjaga jarak ya. Ya, Bu. Nah, ini kelompoknya sudah Ibu bentuk. Untuk kelompok 1 ada Hilde, ada Rosa, ada Nina. Duduk di dalam kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya sudah Ibu kirimkan melalui linknya ya, linknya melalui WA kalian dan melalui Google Classroom kalian. Silahkan dikerjakan LKPD-nya.
Sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya, Ya, Bu. Nah, ini jangan lupa dikerjakan kelompoknya, nama siswanya, kelasnya. Di sini juga ada lengkap, ada kompetensi dasarnya, ada indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajarannya, alat dan bahan. Nah, untuk nanti mengisi LAPD ini, kalian mencari sumber lain ya. Ada kan sudah Ibu berikan modul ajar, nanti boleh cari ada buku paket, dan juga boleh cari di internet ya. Nah, untuk soal nomor 1 tadi, kalian ini bisa diputar lagi di sini. Tadi kan ada 2 pertanyaan ya dari masing-masing kelompok, nanti dijawab. Nah, setelah kalian membuat pertanyaan, nanti dijawab. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, ada masalah kelompok 1? Kelompok 2 ada masalah? Tidak, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Kelompok 4 ada? Oh, sepertinya tidak masalah. Nah, ini waktunya sudah hampir habis. Waktunya sudah hampir habis, sudah selesai. Sudah, Bu. Sedikit lagi. Sudah, Bu. Oh, sudah. Kadek sudah ya? Boleh. Ini kelompok 1. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kadek, tadi kamu yang buat pertanyaan, coba kamu yang jawab. Mengerjakan saya. Oh, yang nomor 3. Yang nomor 1 tadi yang pertanyaan siapa ya? Saya, Bu. Oh, Rizka. Oke. Ayo, Rizka. Iya. Ayo dipresentasikan. Iya. Oke. Pertanyaan ya, Bu. Iya, buat pertanyaan, terus nanti Ya, dijawab. apakah semua penyakit disebabkan oleh bakteri Salmonella? Jawabannya saya sudah menemukan. Tidak, Bu. Bakteri yang penyebab penyakit bukan hanya Salmonella saja. Banyak bakteri lain yang menyebabkan penyakit. Misalnya Shigella dysenteria, penyebab disentri. Kemudian Mycobacterium tuberculosis, penyebab TBC. Dan lain-lain banyak, Bu. Bagus. Jadi untuk bakteri di sini, jadi tidak hanya Salmonella ya yang menyebabkan penyakit, banyak contoh bakteri lainnya. Nah, kemudian ini juga tadi ada peranan dari bakteri. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2, ada peranan bakteri itu yang menguntungkan. Nah, coba kalian pasangkan pasangan yang tepat antara mikroorganisme dan peranannya. Coba jawab. Ini yang nomor 1 ini, yogurt ini, kira-kira mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt apa? Siapa yang bisa jawab? Bacillus burgaricus, Bu. Oh, ya, oke, kita tarik ya. Ini pasangannya. Oke. Untuk Nata de Coco siapa? Kemudian yang ini ada peranan bakteri yang merugikan. Nah, di sini kita lihat ada gambar tipes ya. Tipes itu disebabkan bakteri apa? Salmonella, Bu. Salmonella typhosa. Salah di pos, Bu. Tipes. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, kita coba. Nah, tarik garisnya. Kemudian, nah ini nomor atau ada yang mau presentasikan. Nah, ini tadi kita tentukan di sini. Streptococcus cremoris, Bu. Oh iya, betul enggak ini kelompok Betul, lain? Coba ditanggapi. Kelompok betul. 1, bagaimana cara mengatasi bakteri yang merugikan? Kira-kira jawabannya apa? Ayo, siapa yang bisa? Mengatasi bakteri yang merugikan ada 3, Bu. Yang pertama, Ya. imunisasi. Yang kedua, pengawetan. Dan yang ketiga, menerapkan 5M. Udah, semua jawabannya sudah bagus. Tadi ada beberapa bakteri itu yang bersifat merugikan ya, dan ada juga yang untuk itu Menguntungkan. Nah, peranan bakteri dalam kehidupan itu bukan hanya dia merugikan saja ya, dia juga ada menguntungkan. Menguntungkan itu di banyak bidang, ada di bidang industri makanan, di bidang farmasi dan pembuatan biogas, pertanian, dan di bidang juga bakteri yang merugikan itu.
itu bisa mengakibatkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ini kita lihat bukan hanya bakteri tadi saja ya, ini ada beberapa bakteri lain yang berperan dalam bidang obat-obatan dan vitamin. Contohnya di sini dalam pembuatan antibiotik. Ya, banyak sekali di sini. Ada antibiotik streptomisin, kloromisin, dan tetrasiklin. Nah, kemudian untuk di industri di bidang makanan banyak juga. Contohnya pernah makan keju ya, yogurt ya. Nah, itu salah satu contoh peranan bakteri di bidang industri makanan. Cukup sampai di sini, ada yang bisa menyimpulkan untuk kesimpulan materi kita hari ini. Siapa yang bisa? Wah, bakteri itu juga menguntungkan, Bu. Bisa untuk dibuat minuman, untuk dibuat seperti yogurt, bisa untuk membuat dimanfaatkan untuk biopestisida nabati, kemudian bisa dibuat untuk gas metana tadi, Bu. Ya, terima kasih Rizka ya, terima kasih Ananda Listia juga. Nah, jadi di sini untuk bakteri yang menguntungkan itu bukan hanya di bidang makanan saja. Tadi sudah kita lihat ada di bidang kesehatan, di bidang farmasi, di bidang lingkungan, ya. Nah, kemudian untuk yang merugikan juga bukan hanya menyerang pada manusia saja, tapi juga menyerang pada hewan dan tumbuhan. Sudah paham ya untuk materi kita hari ini? Tumbuhan. Sudah, Bu. Paham, Sudah, Ibu. Sudah, kalau sudah, nah kerjakan evaluasi. Untuk soal evaluasinya Ibu kirim Google Form-nya melalui grup WA kalian. Soalnya cuma pasti 2 menit aja ya. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Dah untuk minggu depan kita mempelajari tentang fungi. Ya, untuk itu Ibu minta kalian membaca buku paketnya di rumah, cari studi literatur melalui internet, juga berbagai tentang fungi. Bagaimana struktur fungi, bagaimana ciri-cirinya, cara hidupnya seperti apa, seperti itu ya. Dan kemudian untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita menutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Nining. Dah Ibu akhiri materi kita hari ini. Oke, Ibu. Ya, alhamdulillah. Ibu ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.